Halo Crusaders, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kehidupan masyarakat di Indonesia memang syarat akan mitos, khususnya orang Jawa. Banyak banget hal yang dekat dengan kehidupan yang dipercaya pamali bila dilakukan. Berikut ini ada beberapa mitos orang Jawa yang menyeramkan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Salah satu mitos yang sangat dikenal masyarakat Indonesia adalah suara burung gagak yang hinggap dan terdengar. Itu menandakan kalau akan ada orang sekitar yang meninggal. Selain itu, masyarakat Jawa juga menganggap kalau ada burung yang bersuara krek konon sebagai tanda orang yang akan meninggal. Karena suara tersebut dianggap seperti suara menyobek kain kafan. Krek. Orang Jawa juga mempunyai larangan yang cukup mengerikan guys. Mereka sangat melarang seseorang untuk membeli jarum, silet, atau benda-benda tajam lainnya pada waktu malam hari. Hal ini dianggap karena benda-benda tajam itu merupakan benda yang sering digunakan dalam ilmu hitam, yaitu santet. Jadi orang dilarang membeli benda tajam itu karena takut benda tersebut adalah perantara untuk menyantet seseorang. Jadi kalau kalian ke Jawa dan beli benda tajam pada malam hari, otomatis ya nggak bakal dilayanin deh. Siapa di sini yang masih suka memakai payung di dalam rumah? Hati-hati loh guys. Menurut kepercayaan orang Jawa, orang yang suka memakai payung dalam rumah bisa terkena cobaan yang berat loh. Banyak yang bilang kalau kalian berpayung di dalam rumah maka akan disambar petir atau orang tua kalian akan meninggal. Karena payung sering diidentikan dengan alat yang digunakan untuk mengiringi mayat ketika ke kuburan. Ada yang percaya mitos ini nggak? Mungkin selama ini yang kita tahu jika perempuan sedang haid harus mengumpulkan rambut rontoknya karena dianggap najis dan harus disucikan ya guys. Namun ternyata masyarakat Jawa juga mempunyai mitos yang sama seputar rambut rontok. Katanya jika merantau seseorang harus mengumpulkan rambutnya yang rontok karena kalau sampai rambut rontoknya terbuang, maka ketika ia meninggal ditakutkan rohnya tidak bisa menemukan rambutnya itu yang merupakan bagian dari tubuhnya yang seharusnya dikuburkan. Pernah nggak kalian mendengar ayam jago yang berkokok di tengah malam? Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar suara ayam tersebut guys? Nah, kalau orang Jawa biasanya mereka percaya jika mendengar suara ayam berkokok di malam hari menandakan adanya gadis yang hamil tanpa suami. Biasanya jika ayam ini berkokok sekitar jam 10 malam, maka artinya ada gadis yang hamil di luar nikah di daerah tersebut. Seringkali orang zaman dulu mendengar ayam berkokok pada malam hari, dan beberapa hari kemudian akan ada kabar gadis yang hamil di luar nikah. Salah satu mitos orang Jawa yang bikin ngeri yaitu larangan menyisir rambut pada tengah malam guys. Konon katanya kalau kita menyisir rambut apalagi sambil bercermin di malam hari mulai dari jam 12 hingga jam 2 malam maka akan ada arwah gadis berambut panjang di belakang kalian. Ih, serem banget ya guys. Ya tapi ngapain juga sih nyisir rambut tengah malam? Mending langsung tidur. Di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, nampaknya mitos yang satu ini seringkali dilakukan guys. Yaitu bagi ibu-ibu yang sedang hamil diharuskan membawa jimat berupa gunting dan bawang kemanapun mereka pergi. Hal ini gunanya untuk mengusir makhluk halus supaya nggak mengganggu ibu dan calon bayi guys. Emangnya hantu takut sama gunting sama bawang ya?
Masyarakat Jawa sering beranggapan kalau ibu hamil nggak boleh makan buah pisang yang dempet. Anggapan itu berkembang karena nanti ditakutkan anak yang lahir akan menjadi kembar siam atau cacat lainnya. Biasanya larangan ini juga bukan cuma berlaku bagi si ibu hamil guys, tapi juga untuk para suami yang istrinya sedang mengandung. Mitos orang Jawa yang satu ini masih dipercaya hingga saat ini guys. Konon katanya kalau kita melangkahi bambu yang merunduk akan membuat kita menghilang. Menghilang di sini dalam artian diculik oleh makhluk halus dan kemungkinan nggak akan bisa kembali lagi. Jadi mending jangan coba-coba melangkahi bambu yang merunduk ya guys, kalau nggak mau diculik setan. Tembang Durma atau Durma Mocopat merupakan sebuah bait lagu Jawa yang mengandung unsur magis di dalamnya. Banyak mitos yang beredar soal lagu ini guys, yang isinya adalah larangan untuk menyanyikannya. Usut punya usut, bait ini konon sangat disukai makhluk halus. Parahnya lagi, barang siapa yang sekali menyanyikannya, maka tak akan mudah untuk lepas dari makhluk goib begitu saja. Coba aja nyanyiin. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Percaya nggak percaya, ternyata manusia bisa menggunakan sejumlah benda dan zat dari dalam dirinya sendiri loh. Meskipun bisa dibilang agak menjijikkan, tapi faktanya hal ini benar-benar terjadi. Berikut ini ada beberapa bahan menjijikkan dari manusia untuk membuat sesuatu. Kalau ngomongin sperma, pasti banyak hal terbayang di pikiran kalian kan guys. Nah, tapi kalian pernah kepikiran nggak kalau sperma ternyata bisa dijadikan bahan makanan loh? Salah satunya channel YouTube Tracy Kiss yang ngasih tutorial masak menggunakan sperma. Ia menyiapkan bahan-bahan berupa oatmeal, bubuk protein kacang, dan juga cairan sperma yang akan dijadikan topping. Dikutip dari independent.co.uk, bahkan di London ada kelas kursus memasak yang mengharuskan pesertanya membawa bahan utama masakan berupa sperma. Kelas memasak berjudul Cooking with Men itu akan mengajarkan pesertanya memasak sperma menjadi 3 menu makanan dan minuman. Kelas ini terinspirasi dari buku berjudul Natural Harvest yang berisi menu masakan berbahan sperma. Di sisi lain terdapat kepercayaan di dunia kuliner dan kesehatan bahwa sperma adalah zat bernutrisi tinggi dan bisa jadi penyedap masakan. Waduh, gimana ya? Mimin sih nggak tertarik lah. Kalau kalian mau nyoba ya silakan. Umumnya wanita yang habis melahirkan pasti mengubur plasenta atau ari-ari ya. Tapi ternyata banyak ibu yang habis ngelahirin malah memakan plasentanya. Kayak akun YouTube CBC News The National yang memperlihatkan seorang ahli enkapsulasi plasenta ini memasak plasenta untuk dijadikan kapsul yang akan diminum. Namun ada juga yang dimasak untuk dimakan langsung. Samantha Aziz hired Susan Stewart to cook, blend, and dehydrate her placenta into pills. Popularitas makan plasenta ini terjadi setelah sejumlah selebriti kayak Kim dan Kourtney Kardashian yang memakan plasenta bayinya seusai melahirkan untuk alasan kesehatan. Dikutip dari health.usnews.com, plasenta sendiri adalah organ yang berkembang di dinding rahim selama kehamilan. Beberapa ibu dan bidan percaya kalau plasenta bisa membantu pemulihan pasca melahirkan. Biasanya para ibu memilih plasenta yang sudah dijadikan kapsul dan diminum 2 kali sehari, pagi dan sore selama 3 minggu. Ini akan membuat ibu yang habis melahirkan jadi pulih lebih cepat.
Bagi kalian yang suka minum bir, nih Mimin mau kasih kalian bir yang katanya enak banget. Pasalnya bir ini dibuat dengan menggunakan urin alias air kencing. Dari akun YouTube CBS News memperlihatkan bagaimana bir dari urin bernama Pilsner ini diproduksi di Denmark. Smager rigtig godt. Den er frisk og ja, fyldig også samtidig, så det er en god øl. Produsen bir di Denmark memproduksi bir baru dengan menggunakan jelai atau sejenis beras yang diberi pupuk 50.000 liter air kencing yang dikumpulkan pada sebuah festival musik. Dikutip dari NY Daily News, air seni itu dikumpulkan dari Roskilde, festival musik terbesar di Eropa Utara. Akhirnya dari 50.000 air kencing yang dikumpulkan itu mampu untuk menghasilkan jelai yang bisa membuat 60.000 botol bir. Gimana? Kalian tertarik nyoba apa enggak? Jika biasanya bahan untuk menyuburkan tanaman bisa menggunakan pupuk kandang atau kompos, kali ini malah darah menstruasi yang dijadikan penyubur tanaman. Seperti yang terlihat dalam akun YouTube Lulu Lotus memperlihatkan bagaimana cara ia menggunakan darah menstruasinya untuk menyuburkan tanaman. Caranya dengan mencampurkan darah menstruasi dan air dengan perbandingan 9:1. Setelah itu tuangkan cairan itu ke dalam pot tanaman. I'm giving it juice. Dikutip dari Vice.com, darah mengandung 3 makronutrien tumbuhan utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Tanaman membutuhkan ini dalam jumlah besar, sehingga mereka benar-benar dapat bertahan hidup atau apapun. Nah, makanya sebagian orang banyak yang menggunakan cara ini untuk menyuburkan tanaman mereka. Kalau diterapkan di Indonesia, Mimin sih nggak yakin ya. Ngebayangin makan burger kayaknya enak banget ya guys. Tapi kalau daging burgernya terbuat dari kotoran manusia, yang ada malah jijik kali ya. Meskipun menjijikan, faktanya ada loh daging burger yang memang dibuat dari tinja. Seperti yang terlihat dalam video ini, seorang peneliti bernama Mitsuyuki Ikeda berhasil mendaur ulang kotoran manusia itu jadi sebuah makanan. Dikutip dari Tempo, kotoran yang ada dalam sistem pembuangan sampah dibungkus dengan protein karena penuh dengan bakteri. Kemudian protein itu diekstraksi menjadi bentuk steak dan ditambahkan pewarna makanan, juga membumbuinya dengan kedelai. Setelah daging buatan itu jadi, Ikeda kemudian mengukur zat yang terkandung di dalamnya. Hasilnya, daging dari bahan kotoran manusia ini terdiri dari 63% protein, 25% karbohidrat, 3% lipid, dan 9% mineral. Wah, kalau dikasih burger tok kayak gini, biar gratis juga makasih deh. Nah, gimana guys? Dari beberapa bahan dari manusia tadi, mana nih yang bikin kalian tertarik?